Jadi gimana ceritanya Pak Robi bisa tinggal di sebuah pulau, Pulau Aspat yang namanya ya? Ya ini Pulau Pasir Astap. Sebetulnya ini semenanjung ya. Ada Astap 1, ini Astap 2 di sana. Satu semenanjung yang berderet. Mengapa disebut pulau? Karena ketika air pasang, semenanjung tersebut terputus jadi pulau. Seperti itu. Kami masuk di daerah sini itu tahun 94. 94, wow 94. Iya. Udah lama sekali Pak ya. Ya ini Gimana ceritanya kok bisa kemudian punya inspirasi pingin tinggal di sini, pingin punya tanah di sini, sementara orang kan investasi itu ya di daerah kota, dekat jalan raya. Ini malah menjauh dari keramaian dan seolah-olah ingin kembali ke alam gitu Pak. iya, saya ini pemanjat tebing, Mas Ari. Jadi saya tahun 81 itu 82. Saya manjat Gunung Parang bersama teman-teman dari Skygers ya. Tahun 83 82. 82 sudah memanjat Gunung Parang. Gunung Parang Tower 2. Nah, sedangkan tahun 80 ya, 81 itu Mas Hari dan Mas Heri Hermanu, Hari Sulistiarto itu foundernya Skygers, dan Heri Hermanu itu manjat Tower 1. Nah, saya generasi yang lebih muda dari mereka itu diajak manjat Tower 2 di tahun 82 ya. Saya sendiri seorang Skygers angkatan ketiga. Ya, Skygers Schools angkatan ketiga. Nah, seperti kita tahu untuk manjat Gunung Parang itu kan naiknya dari Pleret yang satu. Yang kedua yang paling mudah dari Jatiluhur. Dari sini ya Pak ya. Dari Jatiluhur ya, dari Bendungan Utama ke daerah Bihbul ya. Nah, begitu saya lewat daerah Jatiluhur, saya terinspirasi ketika itu bahwa suatu saat saya harus kembali ke tempat Jatiluhur ini. Dan saya sekolah ya, melanjutkan, lulus waktu itu tahun 85 ya, 85, dan saya disekolahkan ke Inggris ketika itu, ambil beasiswa, dan baru kembali tahun 90. 92 saya kembali ke Jatiluhur. Suasana masih belum berubah. Ya, masih sepi, tidak ada karamba, ya. Masih ini asri lah. Dan ketika itu karena memang kita hobi adventure, kita eksplorasi. Ketemulah tempat ini. sebelum tempat ini di Cikapinis dulu, di Batu Besar. Kita punya 3 batu besar di Cikapinis itu. Sekitar ketinggian 15 meteran ya, itu batu, ada 3 batu andesit besar. Dan selanjutnya tahun 94 kami masuk di tempat ini. Tempat ini kosong, ditempati oleh juru tulis Dayat ya, makanya anaknya juru tulis Dayat itu namanya Astapwati. Nah, ini mengingatkan pada Astap gitu. Mengingatkan kepada nama Pulau Astap ini ya. Seperti itu. Selanjutnya ya begitulah. Tapi karena memang ini tempat dijadikan tempat pelatihan ya. Pelatihan untuk karakter building, pelatihan untuk leadership. Nah, disinilah tempatnya. Jadi ini dibiarkan hutan. Seperti kita lihat pohon-pohon sudah sebesar-besar. Ya, 60 ke 1 meteran itu. Ya, sebelah belakang ada pohon yang 1 meter. Ini. Di sini pohon tidak ditanam. Di sini adalah pohon dibiarkan dari pohon alami. Seperti itu. Ini bungur. Pohon bungur. Ya, di belakang itu adalah pohon kihiang.
Di samping itu adalah pohon kapuk ya, randu alas. Berapa tahun kira-kira itu usianya Pak? Ya, ketika tahun 94 kami masuk ke sini itu pohon sudah ada. Udah ada ya. Walaupun masih kecil ya. Dan di sini ada pohon khas Jatiluhur tuh, pohon wali kukun namanya. Wali kukun. Ada di sini juga ya? Ada di sini. Ada di sini. Jadi kalau Mas Ari tahu AK-47, nah itu popor senapannya itu dari wali kukun itu. Rusia import dari Indonesia itu. Terus kemudian kita impor dari Rusia. Ngambil dari sini, terus kemudian kita impor lagi dari Rusia. Di sini ada Ki Hujan, ada laban ya. Laban itu kita tahu sebagai kayu keras, salah satu kayu keras di Jawa Barat. Ya, ada lagi formis di sini. Formis, dan ada lagi satu lagi itu namanya aduh, ini usia nih. Kayunya kuning. Tapi luar biasa loh Pak Rob, ini apa jurusannya dulu botanical ya? Apal nama-nama pohon ya kan? Jadi apa karena hobi Mas Ari ya. Saya sebetulnya mechanical engineering, insinyur. Jauh sekali Pak, insinyur kemudian kayak ahli botani begitu kan Pak, ahli tumbuh-tumbuhan. Karena kita hobi lah ya. Tapi itu hanya kulitnya saja. Seperti itu. Asik Pak ya, di jam segini kalau di Jakarta itu orang masih hiruk pikuk ya kan. Di sini bisa mendengarkan suara-suara alam tuh. Ada suara anjing menggonggong. Nah, itu anjing liar itu. Anjing liar ya. Anjing liar. Ada suara jangkrik ya kan. Ada suara desir angin, tuh luar biasa simfoni alam di sini. Ya Mas Ari, jadi ini Pulau Astap ini di antara Gunung Lembu seperti kita tahu di sebelah timur, dan di sebelah barat tuh Gunung Opat. Gunung Opat ini 4 gunung berseri ke sana, ke arah Opat, sesuai namanya ya bahasa Sunda ke arah barat ya. Opat 4 ya. Yang di depan adalah Gunung Karadak. Besok kita lihat. Yang di belakangnya adalah Gunung Tengah, Gunung Haur dan Gunung Lesang. Gunung Haur dan Gunung Lesang di paling belakang. Nah, di samping Gunung Opat ini ada pegunungan yang sangat terkenal di Indonesia ini. Apa Pak namanya? Namanya Pegunungan Sanggabuana. Oh. Jadi menyangga buana. Di sinilah tempat penyangga bumi. Menyangga bumi. Penyangga sampai bumi. Ke Bandung Selatan. Jadi kalau ada Hamengkubuwono, Pakubuwono, di sini ada Sanggabuana. Ya. Ini Mangkubumi, ini penyangga bumi. Iya. Lebih berat lagi Pak menyangga bumi itu. Ya. Penyangga buana. Jadi dalam konteks sekarang ini kayaknya back to nature lebih pas Pak ya, time for nature ketika sekarang era COVID, pandemi, klaster-klaster perkantoran semakin merajalela. Kayaknya tempat seperti ini perlu dikembangkan ke depan Pak ya. Jadi meninggalkan kantor-kantor yang konvensional, yang ber-AC, yang ruangan tertutup, yang sirkulasinya tidak lancar. Di ruangan terbuka seperti ini kayaknya menjadi perkantoran masa depan Pak ya. Gimana ya, suatu keniscayaan ya, bahwa orang akan kembali ke alam, tapi dipercepat dengan adanya pandemi COVID-19 ini ya. Dipercepat. Akibatnya diperkirakan dalam tatanan dunia baru nanti, new normal, itu orang akan bergegas untuk kembali ke alam, meninggalkan kota ya. Seperti kita rasakan ini angin semilir ya. Suhu kurang lebih ini 23, 24 nih. Dan sekarang kayaknya bulan purnama juga itu Pak. Tuh, bulat sekali bulan purnama ini kita sekarang. Luar biasa nih. Ya. Walaupun belum sempurna nih. Iya, kira-kira masih tanggal sekarang tanggal tanggal 11 Pak sekarang Pak. 11 Zulhijjah. Jadi kurang 3 hari lagi, itu 15 Zulhijjah, berarti itu bulan purnama. Bulan purnama. Betul sekali. Kurang 3 hari lagi. Dan angin ini sebetulnya dibawa dari Pegunungan Sanggabuana yang merupakan masih cagar alam ya. Cagar alam ya. Jadi masih asri, angin murni. Kesananya lagi Australia.
Jadi ketika Australia musim dingin, kita Jatiluhur ikutan dingin. Oh. Iya. Luar Kita biasa. mahal ya berada di udara terbuka Betul, dengan betul. fresh air seperti ini ya. Biasanya kita sudah di tempat tertutup, pakai masker pula. Kita sekarang di sini insya Allah bebas COVID lah Pak ya. Ya, Jatiluhur bebas Bebas COVID. COVID ya. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi kita bisa menghirup udara segar, menghirup oksigen sedalam-dalamnya. Ya. Yang bisa membuat kita menjadi lebih fresh. Biasanya pakai masker segala macam polusi. Jadi memang Betul. COVID ini banyak memberikan pelajaran yang sangat banyak buat kita ya, Pak Robi ya. Ya, saya sebagai apa ya, petualang, pencinta alam, pemerhati burung gitu ya, watching juga, bird watcher, merasa bahwa ada positifnya ya terjadinya COVID ya. Untuk keseimbangan alam ya Mas Ari ya. Betul. Langit jadi lebih biru ya kan, karena polusi turun ya kan, industri-industri terlepas daripada wabah yang tentu saja kita merasa prihatin ya. Betul, itu sisi lain dari ya, secara kesehatan, ekonomi ataupun secara kehidupan kita betul-betul sangat memprihatinkan, melalui kontraksi ekonomi ya karena itu. Cuman ada hal positif tadi itu Pak ya. Jadi alam akhirnya ada kesempatan untuk memperbaiki diri Pak ya. Tidak polusi lagi karena pabrik-pabrik berhenti beroperasi. Terus kemudian kendaraan-kendaraan yang kita biasa menghasilkan CO2 dan sebagaimana yang kemudian sangat polutif itu menjadi lebih bersih sekarang ini. Jadi secara positif, optimis dan konstruktif kita merasa bahwa kita ambil hikmahnya ya. Kita tidak menyalahkan siapapun. Karena ya semua datangnya dari Allah Pak ya. Seluruh dunia merasa Tuhan Maha Adil ya, Maha Kuasa, sehingga seluruh dunia merasakan kesusahan ini. Dan kita harus ambil titik baliknya, bagaimana kita merefleksikan diri kita masing-masing untuk menjaga keseimbangan alam Mas Ari. Itu pesannya ya Pak Robi ya, pesan terdalam dari COVID ini ya. Betul sekali. Oke, terima kasih Pak Robi atas waktunya yang luar biasa ini. Semoga perbincangan singkat kita menjadi berkah buat kita semua. Salam sehat selalu. Salam sehat.